Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiflan Anastas Putra, NMB dari Program Studi Sains dan Penerapan Politeknik Elektronika di Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya pada mata kuliah Statistika Dasar semester 1. Model regresi linear pada data pencemaran udara wilayah DKI Jakarta tahun 2021. Tujuan laporan ini ialah memaparkan atau menyajikan kondisi kualitas udara DKI Jakarta dengan pemantauan tahun 2021 menggunakan regresi linear dan mendapati perbandingan kadar karbon monoksida dan nitrodioksida di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Selain itu, penelitian uji regresi linear adalah untuk mengetahui kualitas kategori udara wilayah DKI Jakarta, menciptakan antisipasi kepada masyarakat dengan kategori tersebut apakah bisa dibilang aman atau tidak. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan dalam status ini adalah metode regresi linear berganda. Suatu model regresi linear serupa mengaitkan satu variabel bebas atau prediktor. Dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B1 X2 plus B2 X2 plus BNXN plus I. Dan keterangan Y sebagai variabel terikat atau variabel respons, sedangkan X sebagai variabel bebas atau variabel prediktor, dan A sebagai konstanta dan B sebagai slope atau koefisien estimasi. Sumber data yang saya dapatkan berasal dari data jakarta.go.id dengan dataset indeks pencemaran udara atau ISPU Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Tipe variabel. Tipe variabel pada data ini adalah terdapat variabel berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu variabel kategoris kualitatif dan variabel numerik kuantitatif. Sedangkan pada kali ini variabel yang digunakan adalah variabel kategorik atau kualitatif. Kemudian terdapat penetapan variabel. Variabel statik merupakan karakteristik yang sedang diamati yang dapat mengasumsikan lebih dari satu kumpulan nilai yang dapat diberikan ukuran numerik atau kategori dari klasifikasi. Pada data pencemaran udara DKI Jakarta tahun 2021 terdapat 11 variabel, yaitu tanggal PM10 atau salah satu partikulat yang diukur, kemudian PM25, salah satu partikulat parameter yang diukur, kemudian terdapat SO2 atau sulfida parameter, kemudian terdapat CO, karbon monoksida, O3 sebagai ozon, NO2 nitrogen dioksida, dan nilai max atau nilai ukur paling tinggi dari suatu parameter, kritikal parameter dengan hasil pengukuran paling tinggi, kategori sebagai kategori hasil pengukuran indeks atau ISPU, dan lokasi pengukuran. Preprocessing. Data preprocessing merupakan teknik mengubah data mentah dalam format yang statistik. Inisiatif ini diperlukan karena data mentah seringkali memiliki format yang tidak sesuai. Manfaat preprocessing antara lain mengurangi durasi data mining, membuat data lebih mudah dimengerti, dan mempermudah proses analisis data. Kemudian berikut adalah tampilan data setelah diolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada koordinat saya. Model regresi linear pada data pencemaran udara wilayah DKI Jakarta tahun 2021. Yang pertama adalah memanggil library yang akan diperlukan dalam menguji regresi linear berganda. Kemudian melakukan preprocessing data dengan memanggil dataset. Dan data ini sudah saya buat menjadi CSV, sehingga setelah di preprocessing menampilkan data seperti ini. Data sebanyak 365 row
dengan 11 variabel. Kemudian untuk mengetahui jumlah dataset atau jumlah row, menggunakan sintaks print dikali jumlah dataset sehingga menampilkan 365 jumlah dataset atau row. Kemudian mencari summary deskriptif statistik atau yang biasa disebut dengan nilai mean, minimal, maksimal. Kemudian menampilkan 5 row dari data tersebut. Selanjutnya menampilkan 15 row dari data tersebut. Kemudian membuat scatter plot dari data mentah yang belum diregresi. Tanpa hasilnya data menyajikan seperti ini. Kemudian meregresikan linear model dengan sintaks seperti ini. Kemudian masukkan fit. Fit ialah variabel X yang akan diregresikan. Kemudian telah berhasil dan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya adalah melakukan regresi prediksi. Dengan saya memasukkan variabel 20 dan menampilkan output seperti ini. Kemudian mencari koefisien regresi dan intercept regresi. Dan yang terakhir adalah menampilkan scatter plot dari data yang telah diregresi. Tampak di sini datanya mulai naik dan kurvanya mulai naik. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 ialah tahun di mana kita setelah mengalami pandemi. Pada saat pandemi tahun 2020, polusi udara menurun di wilayah DKI Jakarta. Sedangkan pada tahun 2021 awal, pada wilayah DKI Jakarta, tampak karbon monoksida dan nitrogen dioksida tampak menurun semuanya. Hal ini dikarenakan masyarakat masih melakukan work from home atau study from home dan menjelang akhir tahun grafik meningkat dikarenakan masyarakat sudah memulai aktivitas baru new normal sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 nilai dari karbon monoksida dan nitrogen dioksida adalah meningkat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.